Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai isotop, isobar, isoton, isoelektron, dan kelimpahan isotop. Mari belajar. Yang pertama adalah isotop. Jadi, isotop adalah atom-atom yang memiliki nomor atom sama, tetapi nomor masanya berbeda. Ini adalah contoh dari isotop ya. Kita lihat di sini. Ada yang sama ya, itu adalah nomor atomnya. Jadi, bisa dikatakan itu isotop, sedangkan nomor masanya itu berbeda. Ada yang 16, 17, 18, seperti itu. Berikutnya adalah isobar. Isobar itu adalah atom-atom yang mempunyai nomor massa sama. Contohnya seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada yang sama ya, yaitu adalah nomor massanya. Tapi di sini nomor atomnya berbeda, maka dikatakan isobar. Selanjutnya adalah isoton. Atom-atom yang mempunyai jumlah neutron sama. Contohnya sebagai berikut. Nah, di sini ada C, nomor massanya 13, nomor atomnya 6, N nomor massanya 14, nomor atomnya adalah 7. Di sini kita lihat nomor massanya tidak sama, nomor atomnya juga tidak sama. Terus kita cek neutronnya, apakah jumlahnya sama? Ingat rumusnya, nomor massa sama dengan proton ditambah neutron. Jadi neutron adalah nomor massa dikurangi proton. Di sini neutronnya adalah 13 dikurangi 6 sama dengan 7. Neutron dari C adalah 7. Berikutnya kita mencari jumlah neutron dari nitrogen. Rumusnya jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurangi jumlah proton. Jadi N sama dengan 14 dikurangi 7 sehingga jumlah neutronnya adalah 7. Nah, di sini jumlah neutron dari C atau karbon sama dengan jumlah neutron dari N, maka pasangan ini dikatakan isoton. Berikutnya adalah isoelektron, yaitu atom atau ion yang mempunyai jumlah elektron sama. Ini adalah contoh dari isoelektron, ada Na positif dengan nomor massa 23, nomor atom 11, dan F negatif dengan nomor massa 19 dan nomor atom 9. Kita hitung jumlah elektronnya. Jika ion positif, maka jumlah proton dikurangi muatan. Di sini muatannya 1 ya. Jadi jumlah elektron sama dengan 11 dikurangi 1 sama dengan 10. Jadi jumlah elektron dari Na ini adalah 10. Berikutnya adalah jumlah elektron dari F. Nah, ini F negatif ya, ion negatif. Jadi jumlah elektron sama dengan jumlah proton ditambah muatannya. Di sini muatannya 1 ya. Jadi jumlah elektronnya 9 ditambah 1 sehingga jumlah elektronnya adalah 10. Kelimpahan isotop. Setiap unsur mempunyai beberapa isotop. Penentuan massa atom relatif suatu unsur menggunakan massa rata-rata dari isotop-isotop tersebut. Contohnya seperti oksigen ini. Nah, jadi nomor atomnya sama, jadi dia isotop, tapi massanya berbeda-beda ya. Ada yang 16, 17, 18. Nah, nanti yang diambil adalah massa atom relatif atau massa atom rata-rata yang disebut juga dengan AR. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung massa atom relatif atau massa atom rata-rata atau AR sebuah unsur X. Misalnya AR dari unsur X sama dengan persen
X1 dikali massa atom X1 ditambah persen X2 dikali massa atom X2, di mana persen X1 adalah persentase kelimpahan isotop unsur yang pertama atau X1, persen dari X2 adalah persentase kelimpahan isotop dari X yang kedua. Kalau ada 3 maka jadinya X3. Contoh soal di sini ada klorin terdiri atas 75% isotop 35Cl dan 25% isotop 37Cl. Tentukan AR dari Cl. Kita buat rumusnya. ArCl sama dengan persen dari 35Cl dikali massa isotop 35Cl ditambah persen dari 37Cl dikali massa isotop Cl. ArCl sama dengan 75% dikali 35 ditambah 25% dikali 37. Hasilnya dari ArCl ini adalah 35,5. Contoh berikutnya adalah gallium terdiri atas isotop 69Ga dan 71Ga, sedangkan massa atom relatif Ga adalah 69,8. Tentukan kelimpahan persen masing-masing isotop gallium tersebut. Nah, jadi itu dibalik ya. Caranya kita misalkan dulu kelimpahan isotop dari 69Ga adalah Y, maka kelimpahan isotop dari 71Ga adalah 100 dikurangi Y, karena kalau ditambah mereka itu harus 100%. Berikutnya kita masukkan ke rumus yang seperti tadi. Jadi Y dikali 69 ditambah 100 dikurangi Y dikali 71 dibagi 100, karena itu persen ya. Hasilnya harus 69,8. Kemudian menjadi 69Y ditambah 7100 dikurangi 71Y sama dengan 6980. Nah, ini pindah ruas ya, yang 100-nya itu di sini jadi pembagi, dia terus pindah ke ruas kanan menjadi pengali. Hasilnya adalah negatif 2Y sama dengan negatif 120 karena pindah ruas ya. Y-nya ketemu 60. Jadi kelimpahan isotop dari 69Ga adalah 60%, isotop dari 71Ga adalah 40%. Sekian pelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian dapat pemberitahuan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.